Oke, saya mulai. Suara saya kedengaran nggak di sana? Kedengaran, Bu. Oke. Presentasi saya juga sudah terlihat ya? Terlihat ya presentasi saya? Sudah terlihat belum? Terlihat, Bu. Udah, Bu. Oke, saya mulai dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk pagi ini materinya saya lanjut ke distribusi normal. Sebelumnya izin, saya emang mata saya nggak tahan sama sorot ini. Kamera saya off, yang lain silahkan mau di off atau di on, kita konsentrasi ke materi aja. Jadi hari ini kita akan mulai menggunakan tabel yang ini, tabel distribusi normal yang sudah pernah saya kenalkan ya. Itu tabel yang setengah maupun tabel yang bernilai 1. Sebentar, saya besarkan. Jadi saya ulang dulu. Ini tabel. Nah, jadi dibaca dulu sebelum kita menggunakan tabel tersebut. Dibaca dulu, atau minimal kalau di tabel kurva normal, ini biasanya ada gambarnya begini. Gambar ini kita lihat bahwa dia diarsir mulai dari kiri, daerah kiri ini sampai ke daerah kanan, ya. Jadi ini mengartikan bahwa tabel ini adalah sudah memperlihatkan bahwa nilai yang dibaca adalah baik yang kiri maupun yang kanan tabel, atau dengan kata lain tabelnya bernilai 1 atau full, penuh. Nah, ciri yang lain bahwa yang dihitung atau yang tertera di tabel ini adalah nilai probabilitas. Dari mana kita tahu bahwa tabel ini adalah tabel 1? Ciri yang kedua adalah bahwa nilai tabel ini kalau kita lihat dari dalam suatu baris, semakin ke kanan semakin nilainya besar, dan dalam kolom semakin ke bawah nilainya juga semakin besar, sehingga yang paling bawah inilah kanan, bawah inilah nilai yang terbesar. Yang kita lihat di situ nilainya 0,9998 atau mendekati 1, sehingga dia mencirikan bahwa tabel ini adalah membacanya sudah penuh, seluruh daerah sudah dibaca. Secara umum kalau kita lihat tadi ada daerah sebelah kiri dari nilai tengah, ini nilai tengah kan kita ambil dari puncak kurva ini sampai ke bawah, nih nilai tengah namanya. Jadi dia membagi sebelah kiri, daerah sebelah kiri ini yang dianggap sebagai atau dilambangkan sebagai daerah yang negatif, dan dibedakan dengan daerah kanan yang ini, dia adalah merupakan daerah yang positif. Nah, kita lihat juga bahwa di tabel yang bernilai 1 ini, kalau kita lihat di kolom set, ya, ini antara lain set ini juga menandakan bahwa dia adalah tabel kurva normal. Dia dimulai dari nilai yang paling kiri, yang paling sini nih adalah minus 3,4, minus 3,3, terus sampai menuju angka 0. Angka yang di tengah tadi, 0. Nah, dari 0 ini mulai angka positif. Positif 0,1, positif 0,2, terus semakin besar sampai ke daerah paling kanan yaitu positif 3,4. Jadi kayak tadi dia ambil dari paling kiri ini minus 3,4 sampai
nilai rata-ratanya, nilai tengahnya, sampai dengan yang paling kanan positif 3,4. Oke, ini untuk tabel 1. Kemudian tabel saya yang 1 kok nggak terlihat, sebentar. Oh nih, tabel yang 1 adalah tabel yang bernilai hanya setengah. Kebetulan ini kan saya belum dapat tabel aslinya, tapi ini nilainya sama dengan tabel asli. Jadi nggak ada gambarnya. Kemudian dari mana kita tahu bahwa tabel ini nilainya setengah harga aja. Setengah harga berarti dari nilai tengah ini hanya ke arah kanan, yang kiri tidak dibaca. Berarti nilainya positif semua ya, mulai dari 0 ke kanan. Jadi di sini kita lihat nilai setnya di kolom set ini mulainya dari 0, 0,0, terus positif 0,1, positif 0,2, dan seterusnya. Ciri yang kedua bahwa yang paling kanan bawah juga 0,5. Artinya dia hanya membaca sebesar 0,5. Hanya setengah harga di sebelah kanan. Jadi nanti kita mesti ingat bahwa kalau kita membaca tabel setengah itu, yang dibaca adalah dari nilai rata-rata ini sampai ke kanan. Jadi yang di kiri ini kita harus pertimbangkan apakah ditambah, apakah memang itu sudah nilai yang realnya sesuai dengan daerah yang kita cari. Kemudian cara bacanya ini juga lebih mudah. Cara bacanya adalah kita ulang bahwa yang ke bawah ini, yang kolom ini adalah merupakan, kalau kita lihat ya, misalnya 1,4. Nah, 1 ini adalah satuan, 4 ini adalah sepersepuluhan. Sehingga kita tinggal tambahkan yang di atas ini, karena yang di atas ini adalah angkanya seperseratusan. Misalnya 0,01 berarti 1/100. Sehingga kita baca dari kolom dulu baru ke arah baris. Jadi kemarin misalnya saya mau baca 1,62 atau yang paling ini misalnya 0,52, berarti saya turun dulu 0,5, kemudian 0,2-nya cari yang ke arah kanan, tarik ke dalam, 0,5 tadi tarik ke kanan. Jadi bacanya di 0,52 adalah nilai probabilitasnya 0,1985. Atau dengan tabel yang bernilai 1, ini sama ya. Nih, misalnya saya mau baca nilai 1,41. Berarti 1,4-nya saya turun dulu ke kolom, nih 1,4 saya tarik ke kanan, ke arah kanan sesuai dengan 0,01. Berarti inilah nilainya 0,9207. Nah, coba saya mau compare nilainya sama nggak? Misalnya saya cari yang paling gampang di sini adalah yang positif ya. Misalnya saya cari 1,45. 1,45 berarti turun dulu 1,4 ke kanan ke arah 0,05. Ya, sini. Nilainya adalah 0,9265. Nah, coba pakai yang setengah, 1,45 berapa? 1,4 nih, 5-nya adalah ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ya. Nilainya 0,4265. Yang tadi nilainya 0,9265. Jadi kalau kita selisihkan nilainya kan setengah. Jadi artinya yang tabel full ini sudah bacanya dari paling kiri tadi, sedangkan tabel yang kanan ini bacanya hanya dari kanan dari tengah ke kanan. Jadi kita
ingat bahwa separuh lagi tadi yang dari tengah ke kiri sebesar 0,5 belum dibaca. Jadi kalau 0,4265 ini kita tambahkan dengan 0,5, maka nilainya akan sama persis dengan yang tadi, yaitu 0,9265. Kira-kira begitu ya cara baca tabelnya. Nah, sekarang kita lihat teorinya di distribusi normal. Jadi untuk distribusi normal ini sudah masuk ke kelompok yang kedua yang kita pelajari. Yang kemarin sampai dengan distribusi hipergeometrik dan Poisson kemarin adalah distribusi peluang diskrit ya. Yang ini distribusi normal ini adalah masuk ke kelompok distribusi peluang kontinu. Karena ada beberapa, ada T, ada F, ada ANOVA, dan sebagainya ya. Nah, ada yang istimewa di distribusi normal ini, yaitu bahwa nilai peluang peubah acak atau variabel acak dalam distribusi peluang normal itu dinyatakan dalam luas dari atau di bawah kurva yang berbentuk lonceng atau genta atau bell shape curve. Jadi yang kita baca tadi adalah yang nilai-nilai di bawah nih, seperti ini. Terus kurva maupun persamaan normal itu melibatkan nilai X, mu, dan tau. Nanti kita lihat di fungsinya. Dan keseluruhan kurva akan bernilai 1. Jadi ini menggambarkan bahwa sifat peluang tidak akan pernah negatif dan maksimal bernilai 1. Nih. Jadi tadi melibatkan nilai X yang kita cari, variabel acaknya di mana titiknya. Kemudian kita melibatkan tau. Anda ingat tau adalah standar deviasi dari populasinya. Kemudian juga melibatkan mu, yaitu rata-rata dari populasi. Dan dibilang ya bahwa peluang ini tidak pernah bernilai negatif. Tidak ada peluang negatif sekian, nggak ada. Jadi kalau tadi ada negatif dan positif itu hanya untuk membedakan bahwa di negatif itu daerahnya ada di sisi kiri dari nilai tengah, yang positif tadi di sisi kanannya. Terus bahwa tadi peluang itu maksimal bernilai 1 karena tadi dari titik tengah ke kiri itu nilainya 0,5 dan dari titik tengah ke kanan tadi juga 0,5. Kalau kita jumlah nilainya adalah 1. Oke. Ini fungsi yang bisa kita gunakan untuk distribusi peluang normal. Jadi Anda bayangkan kalau kita tidak menggunakan tabel distribusi normal, ya bisa sih, tapi lama dan tidak efektif. Dan kemungkinan kesalahan hitung itu sangat besar. Karena Anda perhatikan di sini bahwa N berarti singkatan dari normal ya, fungsi normal dari di mana ada nilai X, variabel acak yang dicari, kemudian diketahui rata-rata populasinya, dan diketahui standar deviasi atau simpangan baku dari populasinya, ya. Kemudian nilainya adalah sebesar fungsi ini, 1 per akar dari 2 pi. Pi nanti Anda pakainya 3,14 aja ya. Jadi 2 digit aja, 3,14. Kemudian dikalikan tau kuadrat. Jadi tau kuadrat ini kalau misalnya simpangan bakunya udah diketahui ya tinggal Anda kuadrat. Tapi kalau misalnya tidak diketahui ya Anda cari ragamnya, ragam populasi. Nah, ketiganya ini dikali baru diakar. Kemudian dikalikan dengan E. E di sini eksponensial seperti yang kemarin kita
Sebentar. Yang kita gunakan udah, ini 3 digit 2,718, kemudian pangkat minus 1/2 dikalikan dengan X, variabel acak yang kita cari, min mu dibagi to, baru di akar, di kuadrat. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau cari nilai peluang di tabel tadi, yang angka semua tadi, itu asalnya dari sini. Kita cari satu persatu dari variabel acak yang dicari. Ya. Silahkan dicek nanti kalau mau menggunakan fungsi ini. Tetapi ketika kita sudah mulai mencari peluang yang X-nya tidak hanya satu, variabel acak yang dicari tidak hanya satu, maka tentu kita akan ribet kalau menggunakan fungsi ini. Karena apa? Tabel udah disediakan, udah dihitungkan, kita tinggal pakai. Nah, berikutnya, untuk memudahkan penyelesaian soal peluang normal, maka kita gunakan tabel normal. Sekali lagi, tabel normal ada dua tadi, yang bernilai setengah harga dan bernilai full, satu. Peluangnya sama dengan 1. Jadi, Anda harus bisa baca semua, karena kalau nanti ujian utama atau UAS, tentu saja tabel yang disediakan hanya satu, entah yang setengah, entah yang tabel bernilai 1. Manapun yang disediakan, pastinya Anda harus mengerti, harus bisa bacanya. Oke, selanjutnya. Bahwa di dalam tabel, yang tercantum adalah nilai Z. Tadi kan ini, nih nilainya Z ya. Maka, Z itu sebenarnya adalah X min mu per to. Nanti kalau kita mau mencari Z, adalah sama dengan X min mu per to. Jadi kira-kira untuk mencari nilai Z, itu kira-kira kita gambarkan seperti ini dulu. Maksudnya kita gambarkan daerah mana yang dimaksud, sehingga nanti kita tidak salah di dalam menentukan peluang dari daerah tersebut. Kemudian kita bisa lihat, atau kita biasanya arsir mana sih daerah yang dimaksud, seluas mana, sebesar mana. Nah tadi kalau kita pakai tabel yang bernilai setengah, maka yang dibaca hanya setengah harga dari nilai tengah ini sampai ke arah kanan. Oke. Kemudian yang istimewa lagi di dalam peluang distribusi normal ini, dia tidak ada tanda sama dengan ya. Artinya tanda sama dengan yang ada di dalam soal yang kita hadapi itu kita abaikan. Bukan kayak kemarin di Poisson, di binomial, itu kan beda kalau kita lihat atau kita cari peluang kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu kan angka yang dimaksud ikut. Tapi kalau yang di dalam peluang, kita abaikan aja tanda sama dengan, entah itu sama dengan, entah itu kurang dari sama dengan, entah itu lebih besar sama dengan. Jadi yang dilihat hanya tanda kurang dari dan lebih dari. Itu bedanya dengan tabel yang lain. Nah, tadi cara bacanya sudah kita ulang tadi. Berarti Anda baca dulu yang ke kolom, karena ini adalah merupakan bilangan yang berupa satuan, dan yang setelah koma adalah sepersepuluhan, yang di atas ini seperseratusan. Berarti yang dari kiri ini kita tarik ke tengah, ke kanan, dari atas ini kita tarik ke bawah. Berarti kalau kita baca tabel normal sebesar 1,25, maka nilai peluangnya sebesar 0,3944. Nah, berikutnya. Kalau kita mau mencari luasan tadi 1,25 tadi, berarti kita gambar seperti ini. Ini gambarnya, ya setengah aja ya.
kemudian nilai setnya 1,25 yang kita cari, misalnya kira-kira di sini titiknya. Nah, kita gambar nih, kita tarik garis ke atas sampai menyentuh garis kurva ini. Nah, maka daerah yang dimaksud 1,25 atau peluang 1,25 itu adalah nilai dari set lebih besar 0 sampai dengan set kurang dari 1,25. Jadi nolnya kan di tengah tadi, nilai rata-rata. Nah, 1,25 titiknya ada di sini. Ya. Berarti yang daerah yang dimaksud set lebih dari 0 ya berarti di kanannya, di kanan 0. Dan kurang dari 1,25 berarti di kiri dari 1,25. Berarti inilah daerah yang dimaksud, luasan daerahnya seperti ini. Nah, biasanya ini kita arsir nih, daerahnya kita arsir. Kemudian berapa tadi nilainya? Dari tabel nilainya tadi 0,3944. Berarti peluang dari tadi set lebih besar 0 sampai dengan kurang dari 125 adalah sebesar 0,3944. Oke. Berikutnya, kalau kita punya seperti ini. Kita mau cari, sebentar, kurang kecil. Terlalu kecil ya. Ya. Kita mau cari peluang di mana set lebih besar dari 1,25. Tadi kita udah punya titik di sini, set yaitu 1,25. Nah, kita mau cari nilai yang lebih besar dari 1,25. Berarti daerah yang dimaksud adalah yang kanan ini, yang polos ini. Nah, kalau kita mencari nilai daerah atau besar luas daerah di sebelah kanan ini, maka kita tinggal ingat bahwa dari 0 sampai ke kanan habis nih, nilainya tadi adalah separuh harga kan, sebesar 0,5. Tinggal kita kurangkan dengan luasan yang tadi barusan kita cari, dari 0 sampai Z tadi sebesar 0,3944. Berarti luasan yang di kanan ini tinggal setengah dikurangi 0,3944. Atau peluangnya sebesar 0,1056. Atau kalau kita balik, nilai 0,1056 itu tentu saja kalau ditambah dengan yang di kirinya 0,3944, nilainya adalah 0,5. Jadi, cara mencari peluang yang kedua, set lebih dari 1,25. Berikutnya, kalau kita mencari yang seperti ini, kita mau mencari nilai peluang set kurang dari 1,25. Tadi kita punya titik di sini 1,25. Kita mau cari daerah dari sini sampai ke kiri, sampai habis. Nah, kita tadi udah tentukan dari 0 sampai Z tadi, peluangnya adalah 0,3944. Kemudian dari 0 sampai ke kiri habis tadi, nilainya adalah 0,5. Jadi kita tinggal tambahkan, karena yang kita cari adalah dari nilai Z sampai habis ke kiri. Jadi kita tuliskan di sini, peluang dari Z kurang dari 1,25 adalah 0,5, yaitu daerah yang di kiri ini, ditambahkan dengan daerah yang di kanan yang kita cari tadi, sebesar 0,3944, yaitu diperoleh nilai 0,8944. Oke, berikutnya kita lihat yang kiri dulu. Yang kiri kita mau cari peluang Z lebih dari minus 1,25 kurang dari 0. Ingat, kalau minus berarti daerahnya ada di sisi kiri dari titik tengah. Berarti daerah di kiri sini. Nah, kita cari tadi minus 1,25. Minus 1,25 ada di kiri.
nilainya sama kan dengan yang di kanan 1,25 tadi sebesar 0,3944. Cuma letaknya aja yang set sama dengan 1,25 tadi adalah di kanan, sedangkan yang negatif 1,25 tentu saja ada di kiri. Nah, ini kita gambar luasannya adalah di sini dari 0 sampai Z, atau Z kurang dari 0, ini berarti dari sini ke arah kiri sampai dengan Z lebih dari min 1,25, misalnya titiknya di sini, lebih dari berarti ada di kanannya. Nah, berarti ini luasan yang dimaksud. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini kita mau cari luasan daerah Z kurang dari minus 1,25. Z-nya tadi ada di sini, Z minus 1,25. Yang kita cari adalah kurang dari nilai ini, atau kurang dari titik ini. Berarti ada di kirinya kan, kalau kurang dari. Nah, berarti berapa luasan daerah ini? Kalau kita udah tahu yang di sebelah kiri adalah 0,3944. Sedangkan dari 0 sampai ke kiri tadi nilainya setengah. Ya, berarti tinggal setengah dikurangi luasan yang udah dicari tadi, 0,3944. Itu besarnya 0,1056. Kira-kira sampai gambar ke-6 ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, aman. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7 di sini kita mau mencari peluang Z lebih dari minus 1,25. Kita tadi udah punya nilai atau titik di Z minus 1,25. Karena minus dia ada di kiri sini. Misalnya di sini. Nah, luasannya tadi juga udah kita cari sebesar 0,3944 di sebelah sini. Atau dari 0 sampai ke minus 1,25. Kemudian yang dicari adalah lebih dari minus 1,25. Lebih dari itu berarti dari titik ini, dari titik minus 1,25 itu ke kanan ya, karena lebih dari atau lebih besar dari. Berarti ke kanan itu adalah dari Z ini sampai ke 0, dari 0 sampai ke kanan habis. Nah, kita ingat tadi dari nilai rata-rata ini 0 sampai ke kanan tadi nilainya adalah setengah. Berarti kita taruh sini setengah. Ditambah dari minus 1,25 tadi sampai ke nilai rata-rata ini adalah 0,3944. Nih. Berarti luasannya adalah sebesar 0,8944. Ini untuk mencari peluang Z lebih dari negatif 1,25. Oke, berikutnya nih, kita mau cari peluang dari Z nih, lebih dari minus 1,25 dan Z kurang dari 1,25. Ingat tadi kita punya dua titik, yang sebelah kiri tadi adalah minus 1,25, yang sebelah kanan plus 1,25. Berarti luasan daerahnya sama, yaitu 0,3944. Ini yang punya negatif 1,25, yang sebelah kanan ini untuk Z positif 1,25. Nah, kalau kita cari nilainya adalah antara Z negatif sampai Z positif ya, berarti kita tinggal jumlahkan luasan ini, yaitu sebesar 0,3944 ditambah dengan 0,3944 yang di kanan, yaitu sebesar 0,788. Jadi sekali lagi digambar seperti ini dulu, daerah mana sih yang dimaksud, biar nggak salah. Nah, baru Anda cari nilai peluangnya dari tabel. Berikutnya,
yang di kiri. Gambar 9. Gambar 9 ini kita cari nilai peluang dari Z lebih dari minus 1,30 dan kurang dari plus 1,25. Ya. Kita cari dulu yang minus 1,30. Nilainya berapa? Sebentar. Ya, berarti yang ke bawah kita cari 1,3 nih. Yang ke kanannya 0,0 kita tarik ke bawah. Berarti nilainya 0,4032. Oke. 0,4032. Kita gambar. Jadi yang dimaksud luasan darah 0,4032 ini adalah dari titik tengah sampai ke garis ini. Garis ini adalah punya titik dari negatif 1,30. Ingat ya, kadang-kadang nilai negatif kebalik. Jadi negatifnya dari 0 ini kan dari kecil dulu. Negatif 0, sekian, negatif 0,1, negatif 0,1,25, negatif 0,130. Nah, nilainya berapa tadi? 0,4032 adalah dari titik negatif 1,30 sampai dengan titik tengah ini. Kemudian berikutnya adalah kita cari yang negatif 1,25. Berarti ada di sisi kanannya. Nah, negatif 1,25 tadi udah kita cari luasannya adalah sebesar 0,3944. Ini salah ketik nih. Ini negatif ya. Negatif 1,25 nih yang ini. Jadi luasan daerah yang dimaksud dari Z lebih besar dari min 1,30 dan kurang dari min 1,25, ya berarti luasannya di antara mereka kan. Berarti inilah luasan yang dimaksud. Nih, nah, nih yang ini. Nah, segini ini tinggal kita selisihkan peluangnya tadi. Yang minus 130 tadi peluangnya 0,432, yang minus 1,25 peluangnya 0,3944. Jadi yang daerah dimaksud ini adalah sebesar 0,0088. Nah, dengan cara yang sama kalau kita cari daerah yang positif yang sebelah kanan. Oke, kita cari Z lebih dari 1,25. Tadi udah kita cari 0 sampai dengan 1,25 tadi peluangnya adalah luasannya 0,394944. Kemudian kita cari yang 1,35. 1,35 berarti kita turun dulu 1,3, kemudian ke kanannya 0,05. Kita tarik ke dalam. Sejajar dengan 1,3 itu. Nilainya 0,4115. Oke. Berarti luasan dari titik tengah ini sampai ke titik 1,35 ini luasannya adalah 0,4115. Sedangkan yang dicari tadi adalah luasan daerah dari nilai Z 1,25 sampai 1,35. Ya kan? Berarti luasannya adalah segini. Nih, antara dua garis ini. Yaitu sebesar kita selisihkan nilai probabilitasnya. 0,4115 dikurang 0,3944 yaitu sebesar 0,0171. Nah, kalau Anda sudah bisa mencari ke 10 jenis dari daerah peluang distribusi normal ini, kemungkinan akan gampang untuk menyelesaikan masalah-masalah distribusi normal. Oke, sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau didiskusikan, boleh.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Contoh 11. Di sini diketahui rata-rata upah buruh MIU sebesar sekian dolar dan simpangan bakunya TO sebesar sekian. Kemudian jika terdapat 1.000 orang buruh, hitunglah banyaknya buruh yang menerima upah kurang dari 7 dolar, 7,80 dolar. Tadi rata-rata upahnya kan 8 dolar. Terus yang lebih dari 8,3 dolar. Terus di antara 7,8 sampai 8,3. Jadi kenapa kita pakai distribusi normal? Kita lihat dia ada diketahui MIU, kemudian diketahui simpangan baku, kemudian kita lihat tadi fungsinya. Ya. Yang lain-lain tinggal kita pakai. Ya. Yang pertama, kita mau mencari buruh yang mempunyai upah kurang dari 7 dolar, 7,80 dolar. Nanti kita masukkan ke fungsi ini. Jadi kita transformasikan nilai fungsi ini dulu. Ya. Tadi set sama dengan X min mu dibagi TO. Rumusnya begitu. Jadi X yang dimaksud adalah variabel acak yang kita cari, yaitu 7,80. Ini dikurangi mu-nya tadi diketahui 8. Dibagi TO 0,6. Berarti nilai setnya adalah sebesar minus 0,33. Nah, kalau kita punya minus 0,33, kita transformasikan ke dalam soal yang kita punya. Jadi peluang dari nilai X kurang dari 780 yang dimaksudkan itu sama aja dengan peluang dari set, ya, nih yang kita udah transformasikan, kurang dari minus 0,33. Nah, karena kurang dari minus 33, maka kira-kira kita menggambarnya adalah sesuai dengan gambar yang kita cari, kurang yang minus. Nih, yang di sini. Kurang dari minus. Jadi Anda nanti bisa memilih gambar-gambar mana yang kira-kira cocok. Tinggal ikutin aja. Berarti tadi tinggal setengah dikurangi nilai tersebut. Jadi kita ikutin aja. Berarti setengah dikurangi nilai peluangnya. Kita tinggal cari nilai peluang yang ini. 0,33. Jadi turun 0,3 sejajar dengan 0,33. Nih. Kita tarik ke dalam. Jadi nilainya adalah 0,1293. Kita masukkan 1293. Jadi luasannya sebesar 0,3707. Nah, yang ditanyakan tadi kan jumlah buruhnya kan. Jadi jawabannya adalah banyaknya buruh yang menerima upah kurang dari 7,80 dolar adalah peluang ini dikalikan dengan jumlah orangnya tadi ada 1.000. Berarti ada 371 orang. Kalau ditanyakan peluang, Anda jawab 0,3707. Kalau ditanyakan jumlah orangnya, berarti peluangnya dikali jumlah populasi yang ada tadi. Berarti 371 orang. Nah, yang kedua,
Yang ditanyakan adalah X lebih dari 8,30 dolar. Sama langkahnya. Transformasikan dulu ke dalam nilai Z. Z sama dengan X min mu dibagi to. Tadi yang ditanya 8,30, masukkan. Mu dan to tadi diketahui sama. Nah, kita peroleh 0,50. Jadi, peluang dari nilai X lebih dari 8,30 itu sama aja dengan peluang dari nilai Z yang kita cari tadi, yaitu lebih dari 0,50. Nah, kalau kita mencari nilai Z lebih dari nilai positif, kita kira-kira gambarnya cari gambar yang sesuai. Ya, yang ini ya. Z lebih dari positif sekian. Nah, cara mencari luasan daerah di kirinya ya 0,5 dikurang sekian. Tinggal kita ikutin. Jadi 0,5 dikurang sekian. Sekiannya adalah kita cari nilai peluang 0,5. Peluang 0,5 berarti sama aja 0,50 kan. Turun dulu 0,5 nih. Kemudian yang dari atas kita cari 0,00. Oke. Karena 0,50. Berarti nilainya adalah peluangnya sebesar 0,1915. Seperti ini. Ya. Sama besar peluangnya adalah 0,3085 atau sekian orang. Kalikan dengan 1000 misalnya. Kalikan dengan 1000, hasilnya sekian orang. Nah, yang C, kita mau cari X lebih dari 7,80 sampai dengan X kurang dari 8,30. Jadi kita cari dulu yang di kiri dan kita cari yang di kanan. Oke. Kalau misalnya 7,80 tadi udah kita cari ya. Nih, cari dulu seperti ini yang 780 sehingga diperoleh tadi nilai peluangnya min 0,33. Nih. Sampai dengan 8,30 nih. Nilainya tadi kita peroleh Z-nya 0,50. Nih. Jadi nilai peluang yang min 0,33 dengan positif 0,50 kita jumlahkan. Atau gambarnya kita lihat Z lebih besar dari negatif dan kurang dari yang positif. Nih, gambar ke belum ada ya. Nih, gambar yang ke-8. Kita mencari nilai dari daerah kurang dari dan lebih dari. Kita tinggal jumlahkan kiri dengan kanan. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau mencari nilai jumlah orangnya, tinggal Anda kalikan peluang dengan jumlah orang yang dimaksud. Oke, kalau yang di bawah ini nggak usah, cukup sampai di situ aja, sampai di mencari nilai peluang binomial aja, tidak usah di pakai pendekatan binomial dan segala macam. Nah, udah selesai materi kita. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, karena materinya sudah habis,
materi maksudnya materi yang nih distribusi peluang teoritis. Maka untuk minggu depan kita tatap muka, tolong disiapkan seluruh materi yang pernah kita pelajari, kita coba untuk latihan. Jadi materinya pelajari, siapkan tabelnya. Kita karena minggu depan itu tatap muka untuk terakhir sebelum UTS. Baik, tolong di on kameranya, saya mau ini absensi. Jadi hari ini sebentar aja dan saya nggak kasih latihan, nanti aja latihannya minggu depan sekalian pas kita ketemu tatap muka. Tolong minggu depan bawa folio ya, folio bergaris ya, biar semuanya seragam, jadi saya bawanya gampang, Anda juga nanti bisa rapi satu folio. Ini minggu ke-8, sebentar. Saya mulai dari Aditya. Hadir, Bu. Oke. Andita. Hadir, Bu. Ani. Hadir, Bu. Anindita. Hadir, Bu. Ana. Saya, Bu. Astri. Hadir, Bu. Aulia. Saya. Berlian. Hadir, Bu. Daniel. Daniel Budi. Ada. Devina. Hadir, Bu. Dewi. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Virus. Hadir, Bu. Atia. Hadir, Bu. Pausia. Hadir, Bu. Laisa. Hadir, Bu. Risa. Hadir, Bu. Inka. Gianti. Hadir, Bu. Muhammad Abian. Hadir, Bu. Muhammad. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Nicholas. Nicholas nggak ada. Nisrina. Hadir, Bu. Novia. Hadir, Bu. Nur Komalasari. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Pangesti. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Raka. Raka nggak ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wah, hadir. Regina. Hadir, Bu. Regita. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Bu. Septisa. Hadir, Bu. Sulastri. Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Larissa. Hadir. Firly. Firly Yolanda. Nggak ada. Zenobia. Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Oke. Jadi ada Nicholas. Oh, Firly ada. Nicholas hadir, Bu. Oh, Nicholas hadir. Nah, Daniel nggak hadir. Daniel Budi Pratama nggak ada kabar ya. Baik, sekali lagi karena materi kita sudah habis, kita latihan minggu depan. Tolong bawa folio bergaris, tolong bawa materinya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa pertemuan yang ini sebentar aja ya, cukup.
Nanti saya kirimkan, kan materi udah berarti kurang tabel ya. Tabelnya udah pernah saya kirim belum ya? Saya lupa. Nanti saya kirim ulang lah. Tabel setengah dan tabel 1. Oh ya, sebentar. Ada yang salah, ada yang lupa. Nanti Anda cocokkan kalau sudah apa namanya tadi, nih sudah mendapatkan nilai ini, ya. Anda cocokkan cara bacanya dengan tabel yang setengah. Atau kebalik, tabel yang setengah tadi Anda cocokkan dengan tabel yang bernilai 1. Jadi intinya, apa tadi yang sudah dibaca di tabel setengah, itu akan sama persis angkanya kalau tabel setengah ini kita tambahkan dengan 0,5. Gitu ya kira-kira. Nanti latihan membaca tabelnya. Karena nanti ketika Anda ujian kan tidak lagi mempelajari baca tabelnya, tapi menggunakan tabelnya. Nah, itu saran saya. Jadi silahkan udah mulai dicicil mempelajari untuk UTS-nya. Oke, ada yang mau komentar, ada yang mau usul sebelum saya tutup? Bu, Daniel hadir. Kemana Daniel? Biasa Bu, panggilan alam. Oke. Oke, hadir semua. Terima kasih partainya. Sekali lagi tolong udah mulai belajar, terutama untuk minggu depan kita latihan sama untuk menghadapi UTS. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.